رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Ikhwah, kita sudah membahas tentang cara memberikan pendidikan kepada anak murid, anak didik, apakah dia di kelas ataupun anak-anak kita, ya anak-anak kita yang di rumah. Yang pertama kemarin telah kita bahas, yaitu ajarkan kepada mereka, tanamkan kepada mereka al-khaufu war-raja. Al-khaufu war-raja yaitu takut kepada azab Allah, war-raja tetap bersemangat berharap mendapatkan keampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya ikhwah, ya, yaitu dengan cara al-qasasu al-hadifah, yaitu menceritakan kisah-kisah yang memang bermanfaat, yang memiliki target. Apalagi anak-anak, ikhwah, sangat suka dengan kisah-kisah. Ya, dengan kisah-kisah. Saya kira juga bukan hanya anak-anak, bahkan orang tua pun suka dengan mendengar kisah-kisah. Oleh karena itu, kita ceritakan kepada mereka bagaimana kisah-kisah para salafus saleh terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, ya. Sehingga hal itu bisa, dengan cara seperti itu kita bisa ambil ibrah, pelajaran dari mereka yang kita tanamkan kepada anak-anak. Taib. Al-qissatul laha ta'thirun 'ala nafs. Kisah-kisah ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap jiwa seorang anak. Fa'alal murabbin wal murabbiyat ayyukthiru minal qasasi an-nafi'ati. Oleh karena itu bagi seorang pendidik, hendaklah dia banyak menceritakan kisah-kisah yang bermanfaat terhadap anak didiknya. Wa hiya katsiratun fil Qur'anil Karim. Dan kisah-kisah yang bermanfaat banyak sekali kita dapati dalam Al-Qur'an. Wa fis sunnatil mutahharati, demikian juga dalam
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Yang pertama seperti kisah Ashabil Kahfi. Kisah Ashabil Kahfi. Sebagaimana yang para pemirsa sudah ketahui bahwasanya ada 7 orang pemuda bersama seekor anjing mereka, ya, mereka ini mengasingkan diri ke dalam suatu gua menyelamatkan agama mereka. Dan sebenarnya mereka ini adalah anak-anak para bangsawan. Ketika terdengar oleh ayah-ayah mereka, oleh kerabat-kerabat mereka bahwasanya mereka memiliki agama yang bukan agama di masyarakat itu, tidak menyembah apa yang disembah oleh masyarakat pada saat itu, karena mereka para pemuda yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah berhala dan juga tidak menyembah raja. Makanya ketika mereka terancam, merasa terancam nyawa mereka, maka 7 orang pemuda ini, mereka semua masih muda, ikhwah. 7 orang pemuda ini pun pergi ke dalam gua, ke suatu gua, dan bersembunyi di sana untuk menyelamatkan agama mereka. Ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Tahdifu ila insya'i jailil mu'minina billah, mu'min billah. Tujuan menceritakan kisah ini yaitu untuk menumbuhkan, mencetak generasi yang beriman kepada Allah, yuhibbut tauhid, yang mencintai tauhid, wa yakrahu syirik, dan membenci kesyirikan. Jadi pemuda-pemuda yang 7 orang ini, mereka rela meninggalkan kemewahan yang mereka rasakan, yang mereka miliki. Mereka rela meninggalkan rumah yang mewah. Mereka rela meninggalkan semua fasilitas-fasilitas yang melimpah yang di rumah mereka, yang mereka miliki. Dan mereka pergi membawa tauhid mereka. Bagi mereka bahwasanya tidak ada guna harta yang melimpah kalau tauhid mereka tergadai. Bagi mereka tauhid adalah segalanya. Mentauhidkan Allah adalah segalanya. Iman adalah segalanya yang tidak akan tergoyahkan dengan kemewahan apapun, dengan urusan dunia apapun. Makanya dengan kesimpulan itu mereka pergi mengasingkan diri, pergi bersembunyi ke dalam sebuah gua. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda, dan kami tambah hidayah kepada mereka. Kemudian Allah katakan, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Allah mengatakan kami satukan, kami ikat hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Hati mereka kami ikat. Karena apa, ikhwah? Mereka bersatu, mereka terikat secara batin dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Hanya mereka pada saat itu, ya, di tempat mereka, di kerajaan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah satukan hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Kemudian idh qamu faqalu, ketika mereka bangkit, bangkit dan berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kita, Rabb kita adalah yang menciptakan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Rabb langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kita lan nad'u min dunihi ilaha. Kita tidak akan pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lan nad'u min dunihi ilaha. Tidak akan pernah kita berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.
prinsip mereka sangat kokoh. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Begitulah prinsip mereka, ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Jadi mereka ya dengan sangat kokoh akidah mereka. Mereka hanya mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lan nad'a min duni ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang layak untuk didoain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kalimat ini ya, ketika mereka mengatakan idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'a min duni ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Ini merupakan implementasi daripada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu masyarakat sekeliling mereka tidak ada satupun yang menyembah Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah raja. Tapi mereka Allah selamatkan dari kesyirikan yang terjadi di masyarakat mereka. Mereka Allah pilih sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu Allah tambahkan lagi. Innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, dan kami tambah hidayah kepada mereka. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah kisah ya, kisah Ashabul Kahfi yang intinya adalah mereka mempertahankan agama mereka. Mereka mempertahankan tauhid mereka. Adapun setelah itu merupakan hasil daripada tauhid mereka. Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka ya selama 350 tahun. Dan mereka tidur bukan mati. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Mereka tidur, terkadang golek ke kiri, golek ke kanan, demikian. Ya, rebah ke kiri, rebah ke kanan, guling ke kiri, guling ke kanan. Demikian ikhwah, seperti orang tidur selama 350 tahun. Masya Allah. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia adalah 7 orang pemuda. Ya, 7 orang pemuda. Itu semua dikarenakan apa ikhwah? Disebabkan karena ketangguhan, kekokohan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kafir dengan semua Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi ikhwah. Yang kedua, kisah Isa alaihissalam. Demikian juga kisah Nabi Isa alaihissalam. Artinya ceritakan kepada mereka kisah Isa alaihissalam. Apa targetnya bagaimana? Wa min ahdafiha at-tahdhiru min ikhtilatir rijal. Tahdifu ila i'tirafihi bi annahu abdullah. Targetnya adalah untuk mengakui bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Wa laisa huwa ibnullah. Dia bukan anaknya Allah. Kama za'amatin nasara. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika kita menceritakan bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam, maka kita tanamkan kepada anak-anak murid kita, pada anak-anak didik kita bahwasanya dia hanyalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan yang layak disembah, bukan juga anak Tuhan, bukan juga anak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mengakui dirinya sendiri adalah anak, mengakui diri dia sendiri adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah, bukan Tuhan yang layak disembah. Makanya dalam surat Maryam kan disebutkan ketika Maryam
alaihissalam datang membawa bayi yang baru lahir. Dia adalah Nabi Isa. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam ke kaumnya tahmiluh, sambil menggendong bayinya. Apa kata kaumnya? Qalu laqad ji'ti syai'an fariya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ketika Maryam membawa bayinya, mereka mengatakan, kaumnya mengatakan, ya Maryam, engkau telah datang membawa aib. Karena mereka tahu bahwasanya Maryam belum bersuami. Ya, Maryam belum bersuami. Kok tiba-tiba bawa bayi? Ya, ini merupakan sebuah pemikiran yang lumrah, ikhwah. Ya, sebuah pemikiran yang lumrah. Artinya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak bisa seorang gadis itu tiba-tiba punya anak padahal dia belum punya suami. Makanya wajar kalau kaumnya ya mengatakan, Maryam, kamu bawa bayi, ini anakmu. Sementara yang kami ketahui kamu belum bersuami. Kalau ada seorang gadis tiba-tiba bawa bayi padahal dia belum pernah menikah, apa namanya? Namanya adalah anak zina. Ya. Makanya ketika dia bawa bayi dan kaumnya tahu ini Maryam belum pernah punya suami, langsunglah kaumnya mengatakan laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu telah datang membawa aib. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, ayahmu bukanlah penjahat dan ibumu bukanlah seorang pelacur. Ikhwah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya ya umumnya kalau orang tuanya baik-baik, anaknya juga baik-baik. Makanya kaumnya heran. Kenapa Maryam bawa anak sementara dia belum pernah menikah? Sementara ayah dan ibunya juga orang-orang yang baik-baik, orang yang dikenal baik di kampungnya. Makanya mereka juga mengatakan, loh Maryam, kamu kok bisa seperti ini? Kok bisa kamu punya anak tapi belum punya suami? Demikian. Makanya mereka katakan juga, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Loh, Maryam, ayahmu itu bukan penjahat dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Kok bisa kamu seperti ini? Nah, demikian ikhwah. Ya. Karena kan kalau ada seorang penjahat, ikhwah, ya, dan ayahnya juga penjahat, orang akan mengatakan wajar dia jahat, wong ayahnya seperti itu. Kan begitu, ikhwah. Misalnya ayahnya penjahat, preman kelas kakap misalnya. Anaknya juga jadi preman. Maka orang katakan wajar dia preman, ayahnya juga preman. Demikian, ikhwah. Karena biasanya kalau apa kata orang kita, yang namanya buah jatuh tak jauh dari batangnya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi kalau orang tua yang soleh dan solehah, maka buahnya juga, anaknya juga umumnya akan menjadi seorang yang soleh dan solehah. Tapi kali ini kenapa Maryam seperti ini? Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tuduhan masyarakat Maryam pada waktu itu suatu hal yang wajar. Ya sekarang juga kita akan menuduh seorang seperti itu kalau seandainya ada seorang gadis bawa bayi sementara gak diketahui siapa bapaknya. Tapi Maryam punya alasan. Ya. Dia ingin memberitahu ini anak bukan anak sembarangan. Apa kata Maryam? Maryam gak bicara karena pada waktu itu dia berpuasa. Ya, puasanya puasa tak bicara. Inni nadartu sauma. Ya, aku bernadar untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak bicara kepada manusia hari ini. Makanya Maryam tidak menjawab apapun tuduhan-tuduhan masyarakatnya.
dia hanya memberi isyarat. Fa asyarat ilahi. Maryam menunjuk kepada anaknya. Artinya coba tanya dia. Semakin ngegaslah kaumnya Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam, ya. Kaifa nukallimun nasa fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa manusia yang masih anak-anak, masih bayi, masih orok lah kita katakan, karena kan baru lahir. Kemudian di saat itulah dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ya, demi menampik semua tuduhan-tuduhan masyarakat yang keji kepada Maryam, maka bicaralah si bayi yang dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia baru lahir tapi dia bisa bicara dengan pembicaraan yang fasih dan didengar oleh semua orang yang ada, yang hadir di sana. Apa katanya? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Katanya, aku adalah hambanya Allah. Aku akan diberikan kitab oleh Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Demikian ikhwah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah akan jadikan aku, berikan keberkahan dimanapun aku berada. Dan aku diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Demikian ikhwah. Selama aku masih hidup. Di sini ya, di sini Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih bayi, dia sudah mengaku bahwasanya dia adalah seorang hambanya Allah. Qala inni abdullah, itu yang pertama sekali disebutkan. Ya. Dia enggak sebutkan aku akan wa ja'alani nabiyya. Bukan. Dia yang pertama tidak menyebutkan aku akan diangkat menjadi nabi, aku akan diberikan oleh Allah sebuah kitab, tidak itu. Yang pertama sekali yang muncul dari lisannya Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu masih sangat bayi, inni abdullah. Aku adalah hambanya Allah. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam Islam, meyakini Allah punya anak ini merupakan satu tindak kekejian, keyakinan yang sangat keji yang disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka lancang mengatakan Allah punya anak. Wa may yambaghi lirrahman ayat takhidha walada. Sungguh tidak layak Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan wala taqulu thalathah. Jangan kalian katakan Allah itu tiga. Ini menyindir orang-orang Nasrani yang mengatakan yang mereka sembah itu tiga Tuhan. Tuhan yang di surga, Tuhan Bapa kata mereka, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Demikian ikhwah, dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya.
wa kalimatun alqaha wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat yang Allah titipkan pada Maryam wa ruhum minhu, dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jannatul haq, surga itu benar, wan naru haq, dan neraka itu benar, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana fihi minal amal, maka Allah akan masukkan dia dalam surga sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Demikian ikhwah, Allah masukkan ke surga. Pertama syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadatain lah kita katakan ya, syahadatain yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah, serta kalimat Allah yang Allah titipkan ke Maryam, dan juga ruh dari ciptaan Allah. Yang ketiga, al-jannatul haq, surga itu hak benar, pasti ada. Wan narul haq, surga itu pasti ada. Maka adkhalahullahu al-jannata ala ma kana fihi minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Demikian ikhwah, itu merupakan akidah dalam agama kita, agama Islam alaihissalam. Ceritakan kepada mereka tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, yang intinya adalah tekankan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan yang harus disembah dan bukan juga anak Tuhan. Kemudian ikhwah, ceritakan juga kepada mereka kisah Yusuf alaihissalam, kisah Yusuf alaihissalam. Min ahdafiya at-tahdhiru min ikhtilatir rijali wan nisa lima lahu min awaqibil khakhimah, yang targetnya adalah ya dampak negatif yang muncul akibat adanya ikhtilat antara laki-laki dan wanita, dampak yang buruk. Demikian ikhwah, yang akhirnya kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan ibu angkatnya, ya, yang tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf ini masya Allah ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan detail dalam satu surat, dan nama suratnya pun surat Yusuf. Kemudian ceritakan juga kepada mereka tentang kisah Yunus alaihissalam atau Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam. Wa tahdifu ila isti'anati billahi wahdah. Targetnya yaitu untuk mengajarkan kepada mereka bahwasanya minta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama hina nuzul masaib, terutama ketika kita tertimpa musibah dan bencana. Kisah ini ikhwah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa dhannun idz dhahaba maghadiban. Wa dhannun, ketika Dhannun pergi karena marah pada kaumnya karena enggak mau beriman. Idz dhahaba maghadiban fadhanna, dan dia mengira bahwasanya Allah yaqdiru alaihi, dan dia mengira kami tidak akan mampu terhadapnya, tidak akan mampu untuk membuat orang-orang yang itu beriman. Jadi dia sudah capek berdakwah namun tak beriman juga, akhirnya dia pun tinggalkan kaumnya, ya, Kemudian dia meninggalkan kaumnya, pergi naik perahu. Ternyata qadarullah ma syaa fa'ala, ya, dia adalah orang yang harus dibuang ke laut dari perahu tersebut, dan dia pun dimakan oleh ikan. Di saat dia berada di perut ikan tersebut, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada harapan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fanada fil dhulumat, dia pun berdoa, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan, di dalam kegelapan perut ikan dan di dalam kegelapan lautan samudera yang sangat luas. Fanada fil dhulumat,
alla ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini merupakan pengakuan daripada Nabi Yunus alaihissalam karena dia marah terhadap kaumnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di saat itu ya, di saat dia ditelan oleh seekor ikan. Kalau kita katakan ikan paus lah, dan dia hidup dalam ikan. Dan dia sadar bahwa dia sedang ditelan oleh ikan. Dalam kegelapan itu tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Manusia, tidak ada manusia di sana. Bahkan manusia pun gak tahu kalau Nabi Yunus ada dalam ikan tersebut. Maka saat itu tidak ada yang bisa menolong dia. Dan dia tahu bahwasanya hanya Allah harapannya satu-satunya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah menimpakan musibahnya kepada kita, itu merupakan satu hikmah, satu ibrah, pelajaran. Apa itu ikhwah? Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kita ujian agar kita kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, mengapa Fir'aun ya sangat zalim sampai pada batas dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata si Fir'aun. Para mufassirun mengatakan bahwasanya dikarenakan Fir'aun ini tidak pernah terkena bala bencana. Tidak pernah. Kekayaan yang melimpah ruah, kerajaan yang kuat, pasukan yang hebat, ya. Bencana itu akan hanya muncul ketika datangnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengingatkan Fir'aun. Selama ini tidak pernah dia mengalami bala bencana. Makanya ikhwah, ya, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya di antara hikmah daripada cobaan, dia dapat melembutkan hati. Dapat melembutkan hati. Ketika kita dapat cobaan, kita sadari bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat ketika seorang sakit keras, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia sehat-sehat saja, mungkin dia tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang jatuh bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, maka dia kembali kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya, berserah kepada Allah, memohon kepada Allah. Seandainya dia kaya raya, dan dia biarkan, Allah biarkan dia dalam keadaan kaya raya terus, maka dia akan lupa terhadap daratan dan lautan. Lupa kalau dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau bahwasanya harta yang diberikan, yang dia dapati itu adalah titipan dari Allah. Lupa kalau Allah lah yang telah memberi dia kekayaan itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah itu, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, jengkel, tak suka ya terhadap ketetapan Allah tersebut, fa alaihi sukht, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi banyak sekali keistimewaan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Banyak sekali. Makanya banyak juga buku-buku yang dikeluarkan oleh para ulama kita, juga ditulis oleh para asatizah kita tentang banyaknya hikmah di balik musibah. Musibah membawa nikmat. Musibah mengokohkan keimanan kita kembali. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kisah Nabi Nabi Yunus alaihissalam, targetnya ya kita bicarakan, kita ceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam, targetnya adalah tidak ada pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Ashabul Ghar, ceritakan juga kisah 3 orang yang terjebak masuk dalam gua. Qassaha Rasulullah sallam ala ashabihi.
saat itu Rasulullah SAW yang menceritakan kepada para sahabat-sahabat beliau. Ya, ini kalau yang tadi kisah Ashabul Kahfi, kisah Isa alaihissalam, kisah Yusuf, kisah Nabi Yunus alaihissalam, itu semua ada dalam Al-Quran. Rasulullah juga mendidik dengan cara menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh sebelumnya. Beliau menceritakan tentang 3 orang yang berteduh di gua, ya, kemudian gua mereka tertutup dengan batu besar. Saat itu, ya, mereka bermalam di sebuah gua. Qadarullah menggelinding sebuah batu dan akhirnya batu yang besar itu menutup gua mereka dan mereka tidak bisa menggeser batu tersebut. Sehingga salah seorang mereka berkata, cobalah kita mengingat-ingat apa amalan yang paling ikhlas kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertawasul dengan itu semua. Kita lihat, liyu'allimahum at-tawassul ila Allah bil a'malis salihah. Ya, untuk mengajarkan para sahabat, nih Rasulullah menceritakan hal ini kepada para sahabat untuk mengajarkan mereka bagaimana cara bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Karidul walidain, seperti amal soleh ridho kepada orang tua, wa adaul huquq li ashabiha, dan menunaikan hak-hak orang lain, wa tarkuz zina khaufan minallah, dan meninggalkan zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, kisah 3 orang ini ketika mereka berteduh di gua dan gua tersebut tertutup batu besar, tidak mampu mereka geser, maka mereka pun mulai berdoa dengan mengingat satu amalan yang paling ikhlas mereka kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dia mengingat akan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang yang pertama ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tua. Dan aku selalu lebih mengutamakan kedua orang tuaku ketimbang keluargaku. Termasuk pemberian susu. Jadi kebiasaan orang ini kalau pulang dari mengambil kayu bakar, ya, dia memerah susu, air susu, yang pertama diberikannya adalah orang tuanya. Yang pertama disuguhkan untuk minum yaitu kedua orang tuanya, baru kemudian keluarganya. Suatu hari kata laki-laki ini, ya Allah, suatu hari aku kemalaman pulang. Ketika aku pulang, aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Dan aku pun mulai memerah air susu sebagaimana biasa yang akan aku berikan kepada mereka. Setelah aku memerah susu, aku datangi mereka dan ternyata mereka sudah tidur dan aku tidak ingin mengganggu tidur mereka. Dan aku pun menunggu mereka bangun. Sementara gelas susu masih ada di tanganku. Dan ternyata mereka bangun pada pagi hari, saat itu aku masih memegang air susu tuh. Setelah mereka terbangun, bayangkan ikhwah, luar biasa. Ditunggunya ibu dan bapaknya sambil memegang air susu, menunggu agar kedua orang tuanya bangun sendiri. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Betapa sabarnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya ikhwah. Untuk memberi susu, ditunggu agar orang tuanya bangun sendiri. Kalau kita coba, mungkin kita bangun lah, bu, pak, bangun pak, ini susunya sudah jadi. Kan begitu kalau kita. Tapi dia tidak ingin mengganggu tidur kedua orang tuanya. Kalau kita, kalaupun kita nggak mau mengganggu kedua orang tua kita, ya kita letakkan susu, kita pergi tidur, kan begitu ya. Ya, ini enggak, ini anak yang luar biasa ikhwah, anak yang sangat luar biasa. Ditunggunya tanpa mengganggu tidur orang tuanya, dan susu tetap dipegang. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, sementara anak aku merengek-rengek minta susu tapi nggak aku berikan, nanti sampai ibu dan bapak dulu meminumnya. Setelah mereka bangun pagi hari, di saat itu aku masih memegang susu, kuberikanlah kepada mereka berdua. Ya Allah,
jika sikapku ini terhadap orang tua, baktiku ini kepada orang tuaku, ikhlas karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, geserkan batu, bukakan pintu gua. Bergeserlah batu ikhwah, bergeser, Masya Allah, bergeser dengan doa pemuda ini. Tapi sayangnya belum bisa keluar. Pemuda kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku punya anak pamanku, putri pamanku memiliki seorang putri, anak gadis. Aku sangat mencintai dia sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Aku sering meminta dia, ya, untuk menjadi istriku, tapi dia menolak. Hingga akhirnya di suatu hari dia datang, ya, dia datang minta bantuanku karena terdesak biaya. Aku katakan, boleh, aku akan bantu, tapi dengan catatan kamu harus serahkan dirimu kepadaku. Karena si perempuan ini, anak pamannya ini sangat butuh akan biaya tersebut, dia akhirnya menerima, ya. Akhirnya dia menerima. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, si laki-laki ini pun mengatakan ketika dia ingin menyetubuhi perempuan ini, apa kata perempuan ini? Ittaqillah la tafuddu, ittaqillah la tafuddul khatim illa bihaqqiyah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu merusak keperawanan seorang kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Artinya kamu tidak boleh melakukan ini kecuali kalau kamu sudah halal bagiku. Ya. Kamu tidak boleh melakukan hal ini kecuali kamu sudah halal, kamu sudah menikahiku. Mendengar ucapan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, terperanjat. Aku terperanjat ya Allah, dan aku tinggalkan wanita tersebut dan aku serahkan uang itu kepada dia tanpa satu apapun. Ya Allah, apabila ini aku lakukan ikhlas karenamu, karena benar-benar takut kepadamu, ya Allah, bukakan pintu gua, bergeser pintu gua. Laki-laki ketiga bergeser pintu gua, tapi belum juga bisa keluar. Laki-laki yang ketiga, Masya Allah ikhwah, ini amalan yang luar biasa ikhwah. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki para pegawai. Di saat tiba waktu gajian, semua gaji pegawaiku aku berikan kecuali ada satu orang yang enggak hadir. Kemudian gaji dia aku olah, aku putarlah kata orang sekarang, ya. Aku perdagangkan hingga akhirnya menghasilkan banyak unta, kambing dan seterusnya, banyak binatang ternak, ya. Hingga satu hari laki-laki yang tadi upahnya belum diambil datang. Dia minta upahnya. Maka saya katakan itu semua upahmu. Sapi, unta dan kambing-kambing sedemikian banyak, itu semua punyamu. Kata pegawai ini, kamu jangan bercanda kepadaku. Aku katakan gak bercanda, itu semua punyamu, silahkan ambil. Maka mantan pegawainya tadi mengambil semuanya tanpa meninggalkan satu apapun. Biasanya kan kita kalau sudah seperti itu, udahlah saya ambil setengahnya aja, sisanya untukmu, kan begitu. Ini enggak, dia ambil semuanya. Dan Masya Allah dia tulus, tidak ada masalah. Tidak ada merasa, kok pelit kali orang ini, masa sih enggak ada basa-basinya. Enggak begitu ikhwah. Dia rela ikhlas. Dia doa, ya Allah, apabila itu memang ikhlas, aku lakukan ikhlas karenamu, bukakan pintu gua. Kali ini bergeser lagi, batu yang sangat berat tersebut bergeser, ya, hingga akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari gua. Insya Allah. Kehebatan amalan soleh. Ya, kehebatan amalan soleh. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi pada kisah 3 orang gua yang masuk gua, terjebak di gua ini, targetnya adalah bagaimana sangat pentingnya kita dalam beramal.
beramal soleh, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan tujuan-tujuan dunia, tidak sama sekali. Ikhlas karena Allah. Dan kita lihat kekuatannya itu luar biasa. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kita ceritakan kisah-kisah ini, ya, kisah-kisah ini kepada anak-anak didik kita, agar mereka bisa menirunya, ya, agar mereka tertanam dalam hati mereka, mereka kepingin seperti itu. Seperti sikap para nabi, seperti Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Yunus, seperti Rasulullah SAW, ya, dan seperti 3 orang yang masuk gua yang diceritakan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Was sunnatu mali'atun bil qasasin nafi'ah. Sunnah Rasulullah itu penuh dengan banyak sekali kisah-kisah yang bermanfaat yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak didik kita. Wal khulasah, kesimpulannya, alal murabbin jami'an ayyukthiru minal qasasin nafi'ah litullabihim. Bagi para pendidik, hendaklah mereka sering-sering menceritakan kisah-kisah yang bermanfaat kepada murid-muridnya. Fahuwa khairu aunin lahum ala tarbiyatil ajyal. Ini merupakan sarana yang terbaik, sarana yang sangat baik untuk mendidik generasi-generasi soleh dan solehah. Waliyahdharul qasas as-sayyi'. Hati-hati, jangan ceritakan kisah-kisah yang buruk. Alladhi yushajji' ala iqtirafis sariqati wal fawahish wal inhiraf fis suluk, yang umumnya dapat yushajji' itu menumbuhkan rasa ingin, ya, mencuri, berbuat keji, dan perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang buruk. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah yang dilihat anak-anak kita dari film-film kartun, ya, terkadang sinetron-sinetron yang isinya itu pacar-pacaran, ya, cinta-cintaan, padahal mereka masih anak-anak. Kita hindari ini semua. Satu lagi ikhwah, sebagai tambahan, kita tidak memerlukan kisah-kisah dongeng-dongeng, ya, kisah-kisah fiksi, tidak perlu. Banyak kebaikan-kebaikan, kisah-kisah yang baik yang bisa kita ambil dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Tidak perlu kita menceritakan kisah-kisah kancil, ya, dongeng-dongeng seperti kancil dengan buaya yang menceritakan tentang kecerdikannya, tak usah, ya. Cukup kita ceritakan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan rasul, para sahabat, para alim ulama, ya, alim ulama. Banyak sekali kisah-kisah mereka, kepiawaian mereka, kepahlawan mereka, ya, dari mulai akhlak, dari mulai mempertahankan keimanan mereka, akhlak mereka, bakti mereka kepada orang tua, bagaimana mereka bersikap toleransi kepada tetangga, semuanya ada. Tinggal kita saja, apakah kita banyak membaca ataupun belajar atau tidak. Insya Allah kalau kita banyak belajar, banyak membaca, kisah-kisah itu sangat banyak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilham, memberikan kita semangat, menambahkan ilmu kita terhadap kisah-kisah orang-orang yang soleh, agar bisa menjadi bahan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.